demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari coach, pengamat, dan coaching. Bersama saya Muhammad Fathul Mubin, saya Siti Nurlaila Saada, dan saya Khairatun Nisa dari SMKN 1 Kalitengah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah saya sehat. Bu Nisa nanti akan melakukan proses coaching. Ya, kira-kira dalam melakukan proses coaching nanti mungkin Bu Nisa akan melakukan beberapa pertanyaan kepada coach. Kemudian yang ingin saya tanyakan sebelum Bu Nisa melakukan coaching, kira-kira kompetensi apa saja yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching itu? Ada beberapa kompetensi inti coaching yang ingin saya kembangkan dalam pelaksanaan coaching nanti, Bapak. Yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, mendengarkan secara aktif terhadap apa yang disampaikan oleh coach. Dan yang ketiga, saya ingin menyampaikan atau menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bapak. Baik, jadi di antara 3 kompetensi yang ingin Bu Nisa kembangkan tadi, kira-kira Bu Nisa nanti ingin mengembangkan bagian mana di antara kompetensi itu untuk yang lebih spesifik? Dari ketiga kompetensi yang sudah saya sebutkan tadi, yang lebih spesifik ingin saya kembangkan itu yang kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif terhadap apa yang disampaikan oleh coach, Pak. Berarti di antara 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, ada 2 kompetensi yang Ibu kembangkan secara spesifik. Kemudian untuk pertanyaan yang berbobot bagaimana Ibu? Untuk yang pertanyaan berbobot saya juga akan mengupayakannya, Bapak, sesuai dengan apa nanti permasalahan yang disampaikan oleh coach. Nah, terima kasih Bu Nisa. Kemudian kira-kira indikator apa yang Bu Nisa lakukan untuk mencapai ketercapaian keberhasilan coaching tersebut? Indikatornya saya ingin coach bisa menemukan ide, gagasan, atau solusi dari permasalahan yang dihadapinya sendiri, Bapak. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah Bu Nisa sampaikan. Kemudian setelah ini silahkan Bu Nisa melakukan proses coaching. Nah, nanti setelah proses coaching dilakukan, kita akan melakukan ngobrol-ngobrol lagi mengenai proses kegiatan coaching Bu Nisa. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Bu Nisa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Bu. Tapi ada sebenarnya yang mengganjal. Iya. Habis ini akan kita gali bersama ya permasalahan yang Ibu hadapi. Iya. Pertemuan hari ini tujuannya Ibu untuk apa, Ibu? Monggo bisa disampaikan. Saya ingin curhat kepada Bu Nisa. Iya. Jadi saya ini punya masalah begitu, Bu Nisa. Saya ingin dibantu oleh Bu Nisa untuk menemukan solusi begitu dari permasalahan yang saya alami hari ini. Gitu. Kira-kira permasalahan apa itu, Ibu, yang mengganjal di pikiran dan hati Ibu sehingga mengganggu keceriaan Ibu hari ini? Iya, saya itu punya masalah ini loh, Bu. Siswa saya yang bernama Rudi. Iya. Rudi itu sering sekali tidak masuk sekolah. Iya. Kemarin juga tidak masuk, terus kemarinnya tidak masuk lagi. Hanya 1 minggu ini hanya masuk 2 kali, Bu Nisa. Iya, Rudi itu. Apakah itu Ibu sudah mencari sebab dari tidak masuknya Rudi tadi itu, Ibu? Kemarin itu saya cari di kelasnya, karena kemarin kan masuk. Iya.
terus saya ajak ngobrol-ngobrol, tapi ngobrolnya belum intens ya, masih ngobrol biasa karena memang saya kemarin itu juga ada jam pelajaran di kelas yang lain. Saya ajak ngobrol, cuman ngobrolnya hanya sebatas di kelas, belum saya ajak ngobrol secara khusus. Itu nggak bisa bangun pagi. Iya, nggak bisa bangun pagi anaknya. Jadi permasalahan intinya adalah dia tidak masuk sekolah itu karena kesulitan untuk bisa bangun pagi. Iya, betul. Sehingga itu yang menjadi gangguan atau masalah yang dihadapi oleh siswa itu, dan tentunya itu juga akan menjadi masalah ibu sebagai guru. Iya. Nah, bagaimana cara ibu untuk mengatasi permasalahan yang sedang ibu hadapi itu, ibu? Saya nanti akan coba ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi dengan Rudi, apa yang menjadi penyebab sehingga sering tidak masuk sekolah. Kemudian akan saya tanya lebih lanjut, saya korek apa yang menjadi masalahnya, begitu Bu. Saya akan lakukan konseling begitu, karena kan saya itu jadi guru BK Bu. Jadi konseling individu begitu, sering tidak masuk sekolah, dan saya juga sering ditanya oleh ibu-ibu guru mata pelajaran begitu, kenapa ini kok sering tidak masuk, ini sering tidak masuk begitu. Rudi kenapa sering tidak masuk begitu ya. Apakah ibu juga ada solusi lain selain melaksanakan konseling individu itu agar Rudi bisa kembali masuk sekolah? Iya, nanti selain saya ajak konseling begitu, sehingga saya tahu ini permasalahannya. Selain itu saya juga akan Bu, berkolaborasi begitu atau berkoordinasi, bekerja sama dengan wali kelas. Karena kan memang tanggung jawab siswa itu di kelas itu adalah tanggung jawabnya yang paling inti itu ada di wali kelas. Jadi saya akan berkolaborasi dengan wali kelas untuk menangani masalahnya Rudi. Gitu. Selain pada itu, apakah di pelajaran yang lain Rudi itu juga sering tidak masuk itu? Intens ya tidak masuknya? Maksudnya setiap hampir setiap hari. Jadi bukan di hari tertentu, hanya di hari kami saja apa? Tapi memang kalau tidak bisa bangun pagi ya tidak masuk, kalau bisa bangun pagi ya masuk begitu. Jadi tadi yang saya tangkap ibu sudah menemukan solusi tadi ya, bahwa bertemu langsung dengan Rudi dengan kegiatan konseling individu. Selain itu juga melakukan kolaborasi dengan wali kelas. Kemudian dari wali kelas apakah ada tindak lanjut itu? Iya, jadi nanti saya akan coba ngobrol dengan wali kelas bagaimana supaya Rudi ini tidak terlambat, bisa aktif begitu, bisa aktif masuk sekolahnya sehingga tidak ketinggalan pelajaran, karena itu efeknya akan sangat banyak sekali Bu. Ketinggalan pelajaran, kemudian nilainya juga tidak akan dapat nilai karena kalau ada ulangan gitu kan tidak ikut. Terus selain itu juga saya akan berkoordinasi dengan mengajak wali kelas untuk berkoordinasi dengan orang tuanya, ya mengundang orang tuanya. Kalau memang orang tua tidak bisa ya nanti saya akan ke rumahnya home visit begitu. Jadi saya akan lebih intens dengan wali kelas dalam hal membicarakan tentang bagaimana solusi-solusi yang akan saya lakukan dan juga mengajak ke rumah orang tuanya Rudi begitu. Jadi ibu selain berkolaborasi dengan wali kelas, ibu juga berupaya untuk bekerja sama dengan wali murid agar memotivasi siswa atau memotivasi putranya untuk bisa lebih aktif mengikuti pembelajaran di kelas gitu. Itu adalah rencana aksi yang ibu susun untuk mengatasi permasalahan yang ibu hadapi tadi, bahwa siswa sering tidak masuk sekolah. Berikutnya saya ingin tahu ibu, komitmen yang ingin ibu pegang untuk melaksanakan rencana aksi tadi bagaimana ibu? Komitmen yang saya pegang, jadi nanti dari hasil
komitmen pertama yang akan saya lakukan itu membuat kesepakatan dengan orang tua dan siswa. Jadi nanti saya akan ke rumahnya bersama wali kelas, kemudian di situ juga harus ada orang tua, kemudian ada siswanya juga. Di situ kita akan membuat suatu komitmen atau kesepakatan apa supaya siswa tersebut bisa aktif. Misalkan siswa tidak pulang malam-malam agar malamnya itu bisa tidur, sehingga paginya itu tidak telat. Komitmen yang kedua, misalkan nanti siswa setiap jam 5 pagi harus dibangunkan oleh orang tuanya. Jadi selain komitmen dengan siswa juga ada komitmen dengan orang tua. Kemudian sebagai wali kelas juga nanti harus ada komitmen juga untuk selalu membimbing. Kemudian saya juga berusaha selalu mengontrol, memberikan konseling, gitu. Komitmen yang akan saya lakukan, Bu. Ya. Dari situ yang sudah Ibu jabarkan, komitmennya sudah sangat bagus ya Bu, sudah menunjukkan tanggung jawab bahwa rencana aksi yang Ibu laksanakan ke depannya itu betul-betul ingin dicapai, betul-betul ingin terwujud. Berikutnya, siapa saja sih Bu yang akan Ibu libatkan untuk membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Ya, yang akan saya libatkan tentunya wali kelas Bu yang pertama. Kemudian yang akan saya libatkan lagi ya orang tua. Kemudian kalau masih tidak ada perubahan-perubahan, kolaborasi saya akan melakukan dengan maka kesiswaan begitu. Karena yang menaungi semua masalah kesiswaan di sekolah ini kan maka kesiswaan. Ketika sudah tidak bisa dilakukan perbaikan-perbaikan lagi, semua sudah kita lakukan, sudah punya cara 1, 2, 3, tidak ada perbaikan, nanti saya akan kolaborasi juga melibatkan pakar kesiswaan. Jadi Ibu sudah mempunyai rencana aksi yang cukup bagus, begitupun juga sudah menjaga komitmen itu dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Itu menurut saya sudah sangat luar biasa. Tinggal bagaimana nanti Ibu bisa menjalankan ke depannya nanti ya Ibu ya. Baik. Berikutnya Ibu, dari sesi coaching ini tindak lanjut apa yang ingin Ibu lakukan dalam mencapai apa yang Ibu hadapi tadi permasalahan? Tindak lanjut ya segera saya akan berkoordinasi dengan melakukan konseling terlebih dahulu, segera Bu. Kemudian selanjutnya setelah melakukan konseling tindak lanjut saya akan berkoordinasi dengan wali kelas. Setelah itu saya akan membuat kesepakatan hari apa saya akan ke rumahnya dengan wali kelas, visit ke rumah orang tuanya. Jadi tindak lanjutnya nanti akan beruntun seperti itu Bu, langkah-langkahnya. Tindak lanjutnya sudah cukup jelas, begitu dengan rencana aksi dan komitmen yang Ibu jaga. Saya sebagai coach betul-betul mendukung apa yang sudah apa yang sudah menjadi rencana dan komitmen Ibu untuk mewujudkan apa yang ingin Ibu capai, yakni siswa bisa hadir aktif di sekolahan tanpa rasa malas-malasan lagi, atau sudah permasalahan siswa itu tadi yang tidur terlalu malam itu juga secara tidak langsung akan teratasi ya. Dengan baik. Dari Ibu untuk sesi coaching ini apakah dirasa cukup atau ada yang perlu Ibu sampaikan lagi yang mungkin masih mengganjal dalam hati yang ingin Ibu sampaikan? Alhamdulillah Bu, sepertinya saya sudah agak lega begitu. Tadi sebelum menemui Bu Nisa itu ganjal sekali gitu masalahnya. Setelah kita melakukan percakapan ini sepertinya ya saya tahu apa langkah-langkah apa yang harus saya lakukan, termasuk tadi itu konseling, terus berkoordinasi dengan wali kelas, dengan orang tua, membuat kesepakatan. Kemudian tadi saya sepertinya belum ada yang harus saya sampaikan lagi. Itu loh Bu. Jadi nanti dalam pertemuan antara wali murid dan siswa itu harus ada hitam di atas putih begitu, yang harus dilakukan apa 1, 2 harus saya catat begitu. Pernyataan tertulis atau komitmen tertulis atau janji tertulis apa yang harus dilakukan oleh siswa untuk menjaga menjaga
komitmen bersama. Komitmen bersama. Jadi nanti ada tanda tangan orang tua, siswa, kemudian wali kelas dan saya sebagai guru BK. Itu luar biasa sekali. Alhamdulillah, lega sekali Bu. Apakah coaching hari ini cukup menyenangkan bagi Ibu? Alhamdulillah, senang sekali bertemu dengan Bu Nisa, dan Bu Nisa juga dapat membantu saya dengan baik. Sama-sama, saya juga sangat senang bisa berkolaborasi, bisa berbagi, bisa sharing bersama, bisa ikut membantu Ibu dalam menggali potensi Ibu untuk menemukan solusi atau ide dari permasalahan Ibu. Alhamdulillah Bu Nisa. Boleh saya tutup coaching Ibu. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Sampai jumpa. Nanti kapan-kapan kalau saya ada lagi, boleh saya curhat lagi? Ya boleh, dengan senang hati. Semoga di saat bertemu lagi, dari apa yang sudah Ibu rencanakan tadi, ada cerita baik dari Ibu bahwa rencana yang Ibu lakukan sudah terwujud gitu ya. Nanti itu ya Bu, ketika saya sudah dari rumahnya Rudi, nanti saya tak menemui Bu Nisa lagi. Iya, baik. Apa namanya, saya akan ngobrol tentang hasilnya. Iya. Supaya nanti saya pas dalam memberikan langkah selanjutnya. Baik. Nanti kita bisa menyusun jadwal ulang untuk bisa bertemu ya. Terima kasih Bu Nisa atas bantuannya. Kemudian atas coaching ini Ibu, semoga membawa banyak kemanfaatan untuk Ibu dan tentunya siswa Ibu yang terutama Rudi tadi yang sedang menghadapi masalah. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi proses coaching Bu Nisa sudah saya amati dengan baik dan saya juga menulis beberapa catatan. Kemudian saya mau menanyakan beberapa pertanyaan setelah Bu Nisa melakukan proses coaching. Yang pertama, bagaimana Bu melakukan proses coaching? Apakah sudah berjalan lancar? Alhamdulillah, menurut saya pelaksanaan coaching yang sudah saya laksanakan bersama coach tadi berjalan dengan lancar dan memuaskan, Bapak. Terima kasih kalau Bu Nisa sudah melakukan proses coaching dengan berjalan lancar. Kemudian Bu Nisa tadi setelah melakukan proses coaching, apa saja yang sudah didapatkan oleh Bu Nisa pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian mengenai coaching tersebut? Dalam proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik Bapak, alur kita juga sudah dilaksanakan dengan baik. Kuci juga sudah bisa menggali potensinya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Terima kasih Bu Nisa. Ini saya ada sedikit catatan juga untuk Bu Nisa setelah saya mengamati kegiatan proses coaching Bu Nisa. Catatan yang pertama tadi Bu Nisa memang sudah menjalankan alur tirta dengan benar, di mana Bu Nisa sudah menyampaikan tujuan dari coaching tersebut. Kemudian Bu Nisa juga melakukan coaching tersebut dengan penuh kesadaran. Kemudian indikator-indikator ketercapaian juga telah Bu Nisa sampaikan dan penuh tanggung jawab. Selain itu, Bu Nisa juga fokus terhadap coaching ketika mendengarkan pemaparan yang dilakukan oleh Bu Nisa. Kemudian yang mau saya tanyakan Bu Nisa, kedepannya apa yang ingin Bu Nisa kembangkan dalam rangka hasil coaching ini? Yang ingin saya kembangkan, saya ingin bisa lebih maksimal dalam melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta secara maksimal, bisa hadir dengan penuh, kemudian mendengarkan secara aktif kepada kunci dan bisa menyampaikan pertanyaan yang lebih berbobot, Bapak. Baik Bu Nisa, terima kasih. Jawaban Bu Nisa luar biasa. Jadi Bu Nisa nanti kedepannya ingin mendalami alur tirta dengan lebih baik.
terima kasih atas jawaban yang telah Bu Nisa sampaikan. Semoga proses coaching berikutnya Bu Nisa bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.